Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah psikologi perkembangan ya teman-teman. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga puasanya lancar semuanya ya. Nah, meskipun kita sedang berpuasa, tapi tetap kita kali ini akan mulai perkuliahan seperti beberapa pertemuan yang lalu. Jadi teman-teman cukup dengan menyimak video yang saya bagikan kali ini ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan moral teman-teman. Jadi 3 aspek psikologi perkembangan yang sudah kita bahas kemarin itu ada perkembangan kognitif, ada perkembangan emosi, dan juga ada perkembangan sosial. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perkembangan moral teman-teman. Nah, kira-kira moral itu apa ya teman-teman? Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi perkembangan moral itu adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan interaksinya dengan orang lain. Jadi memang terkait sama kalau dalam Islam tuh sepadan dengan akhlak ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita mentaati aturan, bagaimana kita berperilaku sesuai dengan norma masyarakat, norma agama gitu ya teman-teman. Jadi kita mengetahui mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah gitu ya. Itu kaitannya sama moral teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa moral itu kapasitas bedain antara benar dan salah. Jadi bagaimana kemampuan kita berperilaku, bagaimana kemampuan kita menunjukkan perilaku yang benar dan perilaku yang salah gitu. Jadi kita berperilaku itu sesuai dengan aturan mana yang benar dan mana yang salah. Tentu kita melakukan sesuatu yang benar gitu karena kita tahu bahwa ada hal yang salah gitu ya teman-teman. Jadi kemampuan kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan untuk kita bisa mengambil keputusan melakukan hal yang baik gitu teman-teman. Nah, orang gitu, individu yang matang secara moral itu dia tidak perlu didikte gitu ya. Dia tidak perlu di direct gitu ya. Dia tidak perlu di nggak perlu diceramahin. Artinya nggak perlu ditunjukkan oleh lingkungan gitu, karena moral itu sudah diinternalisasi oleh dirinya gitu. Jadi artinya kita nggak perlu hadiah, kita nggak perlu adanya hukuman untuk kita bisa berperilaku sesuai dengan moral gitu ya. Jadi moral nanti akan ada beberapa tahap ya. Jadi kalau anak pada usia anak-anak itu tahap moralnya itu pada tingkatan mana gitu. Nah, orang remaja itu pada tingkatan mana gitu ya teman-teman. Nah, di sini orang yang sudah matang secara moral gitu, dia tidak memerlukan lingkungan untuk harus memberikan hadiah atas apa yang kita lakukan gitu, atas kebaikan apa yang kita lakukan, dan kita juga tidak memerlukan hukuman dari lingkungan untuk tidak melakukan perbuatan yang salah gitu teman. Jadi kita nggak perlu hukuman ataupun hadiah untuk melakukan suatu hal, karena kita sudah tahu nih bahwa memang moral itu sudah terinternalisasi dalam diri kita gitu ya teman-teman. Nah, mereka benar-benar menginternalisasi prinsip moral meski tidak ada otoritas. Artinya memang kalau anak kecil itu cenderung dia melakukan suatu hal agar mereka dapat hadiah gitu ya. Mereka menghindari suatu hal agar mereka tidak dihukum gitu misalnya. Gitu ya. Misalnya anak itu puasa misalnya. Puasa karena dijanjikan akan dibelikan mainan gitu misalnya. Atau anak itu dia sholat supaya nggak dihukum oleh orang tuanya gitu ya. Nah, jadi tahapan ketika anak-anak memang dia masih mengandalkan adanya faktor eksternal dari lingkungan untuk memberikan penguatan, yakni memberikan hukuman ataupun hadiah untuk bisa memunculkan atau menghilangkan sebuah perilaku gitu. Jadi misalnya ketika kita pengen anak kita sholat gitu, kita kasih hadiah untuk untuk agar anak itu mau melakukan sholat.
Hadiah itu tidak perlu berupa barang, tapi ya pujian atau misal diajak cerita gitu ya. Kasih sesuatu yang menyenangkan gitu. Atau ketika kita pengen anak kita sholat, maka hukumannya adalah tidak boleh menonton TV kalau belum sholat gitu misalnya. Jadi hadiah itu artinya ketika kita memberikan sesuatu yang dia senangi gitu ya, agar anak itu mau sholat. Nah, hukuman artinya kita memberikan sesuatu yang nggak dia sukai atau menghilangkan sesuatu yang dia sukai gitu ya. Matikan TV atau ambil HP ketika waktunya sholat gitu ya. Itu artinya mengambil sesuatu yang dia suka atau memberikan dia sesuatu yang nggak suka gitu. Misal kamu harus nyapu gitu ya misalnya gitu. Jadi hadiah maupun hukuman itu nggak melulu soal nggak melulu soal barang gitu, tapi perbuatan juga bisa diberikan kepada anak gitu ya teman-teman gitu. Tapi sekali lagi bahwa tahapan perkembangan moral itu ada tingkatannya nanti gitu. Nah, biasanya kalau anak itu tahapnya masih di tahap awal, dia yang harus ada hadiah maupun ada hukuman untuk bisa memunculkan perilaku moral itu tadi gitu ya teman-teman. Tapi orang yang sudah matang secara moral, dia tidak memerlukan adanya hadiah ataupun hukuman itu tadi gitu. Karena itu moral sudah menginternalisasi di dalam dirinya. Jadi nggak perlu nggak perlu guru ngelihat gitu ya, nggak perlu ada guru yang melihat kita berbuat baik gitu agar kita berbuat baik, enggak gitu. Ataupun kita nggak ya. Ataupun nggak perlu ada orang yang melihat kebaikan kita untuk kita bisa berbuat baik gitu teman-teman. Nah, selanjutnya moral itu terdiri dari beberapa komponen teman-teman, terkait sama aspek ya. Jadi moral itu ada aspek afektif, ada aspek kognitif, dan ada aspek perilaku. Nah, aspek afektif ini berkaitan dengan perasaan teman-teman. Jadi terdiri dari beberapa perasaan, termasuk perasaan malu, perasaan takut salah gitu ya teman-teman. Jadi malu ketika kita berbuat salah, malu ketika kita berbuat kejahatan, malu ketika kita menyontek, malu ketika kita curang, malu ketika kita berbohong, pun dengan rasa bersalah gitu ya. Jadi rasa bersalah ini juga kaitannya sama moral ya gitu ya teman-teman. Merasa bersalah ketika kita nggak berbicara jujur, merasa bersalah ketika kita nggak on time dan lain sebagainya gitu ya. Jadi afektif ini terdiri dari beberapa perasaan, dari berbagai perasaan. Nah, di dalam Islam juga mengajarkan pentingnya rasa malu. Malu ketika kita berbuat baik, malu ketika kita menyakiti orang lain gitu ya, malu ketika berbuat dosa gitu ya teman-teman. Nah, aspek selanjutnya adalah kognitif teman-teman. Jadi pada aspek kognitif ini, secara kognitif ya, kita melakukan konsep atau kita sudah mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang nggak baik gitu teman-teman. Jadi memang seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu, orang yang sudah matang secara moral, dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tanpa harus ada pihak otoritas atau tanpa harus ada orang lain melihatnya gitu teman-teman. Dan memang moral berkaitan sama benar dan salah gitu. Dan ketika kita mencapai pada tahapan perkembangan moral, artinya kita mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk gitu ya. Selain afektif, kognitif, kita juga ada komponen perilaku. Bagaimana orang berperilaku ketika ada godaan melanggar aturan gitu. Jadi moral itu terkait sama pilihan gitu ya teman-teman. Jadi kita kita dihadapkan gitu pada perbuatan yang baik dan pada perbuatan yang buruk gitu ya. Nah,
maka kita diminta gitu, maka kita dituntut untuk bisa membedakan. Lalu kemudian kita memilih gitu perbuatan yang sesuai dengan aturan, perbuatan yang enggak melanggar aturan gitu ya teman-teman. Nah, Islam menggambarkan bahwa memang memilih jalan yang benar itu seperti menempuh jalan mendaki dan juga sukar gitu. Jadi memang untuk melakukan perbuatan baik itu ya nggak mudah gitu. Pasti ada aja godaannya untuk melenceng ke perbuatan yang buruk gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi ada 3 komponen di dalam moral, ada afektif, kognitif, dan perilaku. Jadi kalau afektif itu terkait sama perasaan malu, perasaan bersalah ketika kita berbuat yang tidak baik gitu ya teman-teman. Tapi kalau kognitif itu terkait sama bagaimana kita bisa membedakan sesuatu atau perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Sedangkan perilaku adalah actionnya kita gitu. Bagaimana kita apa sih namanya berperilaku sesuai apa yang sudah kita pilih gitu. Kalau secara kognitif tadi kita memikirkan bahwa ada perbuatan baik dan perbuatan buruk, maka di perilaku, di aspek perilaku kita sudah mulai action pada perilaku yang tentunya perilaku yang bermoral atau perilaku yang baik gitu ya teman-teman. Nah meskipun nantinya dalam perjalanan untuk melakukan perbuatan baik ya ada aja godaannya gitu ya. Bahkan di Islam pun juga sudah dijelaskan bahwa sulitnya melakukan perbuatan baik ya ada seperti menempuh jalan pendaki gitu. Jadi nggak mudah gitu. Selanjutnya, nah ini tadi moral gitu. Moral itu sepadan gitu ya. Menurut Islam, moral itu memiliki padanan kata dengan akhlak, teman-teman. Jadi akhlak itu adalah perilaku yang spontan ya. Ya karena spontan karena sudah terinternalisasi dalam diri kita gitu. Artinya perilaku itu sudah tidak dibuat-buat lagi gitu. Nah, moral memiliki padanan kata dengan akhlak, yakni perilaku yang terjadi secara spontan. Dan akhlak sendiri dibagi menjadi 2, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela gitu teman-teman. Akhlak mahmudah itu untuk akhlak terpuji dan akhlak mazmumah itu untuk akhlak yang tercela. Jadi ngomongin tentang moral ya kita berbicara tentang akhlak gitu ya. Ya akhlak juga membahas tentang baik dan buruknya sebuah perilaku gitu. Nah, lalu apakah anak yang lahir itu memiliki moral? Kira-kira anak lahir itu punya moral nggak teman-teman? Ya, jadi anak yang lahir itu tentu tidak memiliki moral ya. Seperti yang sudah kita bahas beberapa pertemuan lalu bahwa anak itu lahir ya dia tidak mengetahui apapun gitu. Dia tidak mengetahui apapun, jadi lingkungan yang harus mengarahkan, yang harus mendampingi, harus mendidik anak tersebut gitu ya teman-teman. Jadi anak lahir itu tidak memiliki moral atau immoral, tapi dia memiliki potensi moral gitu ya. Dia belum bermoral, tapi dia punya potensi untuk punya potensi moral yang siap dikembangkan. Artinya memang anak lahir itu ya belum bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk gitu ya, tapi dia ada potensi moral yang siap dikembangkan. Jadi ada kemampuan gitu ya, kemampuan moral yang sangat siap untuk dikembangkan. Jadi sebagai orang tua, sebagai orang lebih dewasa, kita yang akan mengarahkan gitu untuk bisa anak itu memiliki moral yang baik, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya teman-teman. Nah dengan apa seorang anak itu dapat memiliki moral? Tentu melalui pengalaman interaksi dengan orang lain gitu ya. Ya anak melihat, anak mendengar, anak berinteraksi dengan orang lain, dan interaksi inilah ya, interaksi yang terjadi dengan orang lain inilah itu yang akan yang akan memunculkan potensi moral pada setiap anak gitu. Tentunya untuk bisa menumbuhkan atau memunculkan moral yang baik gitu, maka yang harus dilihat, harus didengar, yang harus dicontoh adalah perilaku-perilaku yang baik gitu ya teman-teman gitu. Karena kita berbicara moral yang berbicara tentang baik dan buruk. Dan anak belajar memahami tingkah laku yang baik yang boleh dikerjakan dan yang buruk dan tidak boleh dikerjakan gitu. Jadi dari lingkungan, dari interaksi lingkungan dia bisa tahu mana perbuatan baik yang harus
atau yang bisa dia lakukan, dan mana perbuatan buruk yang justru nggak boleh sama sekali dia lakukan, gitu ya teman-teman. Jadi itulah kenapa pendidikan tuh harus konsisten gitu ya. Konsisten kalau mamanya bilang bahwa sholat ketika adzan maghrib itu ya tidak boleh melakukan aktivitas apapun, kita persiapan sholat gitu ya. Nah, kalau salah satu orang tua sudah berbicara seperti itu, maka yang lain juga harus sepakat. Misal mama bilang kayak gitu, maka ayahnya juga harus bilang sepakat gitu. Bahwa pada ketika adzan maghrib, semua aktivitas berhenti, kita persiapan sholat maghrib misalnya. Nah, nanti ketika tidak ada kekompakan antara orang tua, maka dia merasa bingung nih, mana perbuatan yang sebenarnya itu yang baik, dan mana sebenarnya perbuatan yang buruk itu yang seperti apa gitu. Nanti dia jadi mengalami kebingungan sendiri gitu. Dia harus nurut yang mana gitu untuk bisa memunculkan potensi moral yang baik itu tadi. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, kajian tentang moral itu dibahas oleh banyak ahli ya teman-teman ya. Beberapa yang membahas itu adalah yang pertama psikoanalisa. Teori psikoanalisa dari Freud teman-teman. Nah, perkembangan moral menurut teori psikoanalisa. Jadi psikoanalisa itu adalah teori yang dia membahas tentang ego dan superego. Teman-teman pernah dengar ya tentunya ya. Jadi ini sangat-sangat familiar banget karena ini tokohnya itu adalah kayak mbahnya orang psikologi gitu. Namanya Sigmund Freud gitu. Nah, Sigmund Freud ini adalah dia kayak pionir dari psikoanalisa gitu. Tokoh dari psikoanalisa, dia menggagas banyak tentang hipnosis, tentang ego, superego, dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang ego dan superego. Menurut Freud gitu ya, menurut psikoanalisa, struktur kepribadian manusia tuh dibagi jadi 3. Gitu teman-teman. Jadi ada ada ego, dan superego. Tiga-tiganya adalah struktur kepribadian manusia. Nah, itu apa, ego itu apa, dan superego itu apa? Gitu. Nah, sederhananya itu adalah naluri insting ya, naluri insting yang tidak punya kontak dengan realita. Itu adalah dorongan dalam diri teman-teman. Tapi ini tidak bisa berinteraksi dengan realita. Dia hanya ada di dalam aja gitu loh. Dia hanya sebuah dorongan. Dia hanya sebuah dorongan teman-teman. Jadi dorongan dari dalam diri itu namanya it. Nah, sedangkan ego itu adalah aspek psikologis yang rasional dan disadari tapi immoral. Tapi dia nggak bermoral. Jadi ego itu dia punya kontak dengan lingkungan gitu. Jadi ketika ada dorongan dari dalam diri, maka yang mengeksekusi itu adalah ego gitu. Tapi karena kita berbicara tentang moral, kita tahu bahwa ego ini belum berkaitan sama moral gitu ya. Jadi misal ada dorongan mau makan, ya ego atau perilakunya nanti yang muncul adalah perilaku makan gitu. Nah, superego itu terdiri dari aspek sosial, berisi sistem nilai dan moral yang benar, memperhitungkan benar dan salah. Jadi kita mulai memikirkan, jadi gini, ada dorongan untuk makan gitu ya. Kemudian ego kita yang kita lakukan adalah ya makan gitu. Nah, ketika superego itu berperan, maka yang kita lakukan adalah bahwa makan itu tidak boleh sambil berdiri misalnya. Makan menggunakan tangan kanan misalnya. Itu yang sudah sudah berperan adalah superego gitu. Karena superego itu berisi tentang sistem nilai dan moral yang benar dan yang salah gitu ya. Superego berfungsi sebagai pemelihara perilaku tanpa hadiah dan hukuman gitu. Jadi perilaku yang berkaitan sama moral itu sudah sudah dilakukan oleh superego, tapi tidak dilakukan oleh it dan ego gitu ya teman-teman. Karena itu adalah hanya didorong dalam diri, dia tidak punya kontak dengan dunia luar gitu. Tapi kalau ego, meskipun dia punya kontak dengan dunia luar, tapi dia tidak bermoral gitu ya, atau immoral. Hanya superego ini yang bisa yang menginternalisasi atau yang menerapkan gitu ya.
menerapkan sistem nilai, kemudian memperhitungkan benar dan salah gitu, teman-teman. Kemudian selanjutnya, menurut psikoanalisa, perkembangan moral anak itu mulai tumbuh pada usia 3 tahun. Jadi dikatakan pertumbuhannya itu dimulai dari usia 3 tahun ya. Sebenarnya ketika anak sudah bisa meniru orang lain, ketika anak sudah bisa mengimitasi perilaku orang lain, maka perkembangan moral itu tumbuh gitu ya. Karena di 2 tahun pertama dia selalu mendapat istilahnya kayak ya dia melihat, dia mendengar apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian pada usia 3 tahun dia mulai menginternalisasi apa yang selama ini dia lihat dan dia dengar. Kemudian dia dipraktekkan dalam perilakunya, gitu ya teman-teman. Nah, di sini perkembangan moral anak mulai tumbuh pada usia 3 tahun gitu. Nah, menurut Freud, menurut psikoanalisa itu pada usia 5 tahun anak sudah matang secara moral. Itu menurut Freud ya. Menurutnya harusnya anak usia 5 tahun itu sudah tidak membutuhkan hukuman, sudah tidak membutuhkan hadiah untuk bisa berperilaku bermoral gitu ya teman-teman. Dia menganggap bahwa pada usia 5 tahun harusnya anak itu sudah matang secara moral. Boleh minum juga? Boleh. Boleh minum pokare? Boleh. Nah, pada menurut teori Freud gitu, orang tua paling berpengaruh gitu ya, karena ini pada usia-usia di mana anak tuh lebih banyak di rumah daripada di sekolah gitu. Kalaupun dia masuk ke daycare, ke TK, ya belum TK juga ini, ke PAUD gitu misalnya, dia hanya beberapa jam. Jadi intinya dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah gitu ya dengan pengasuh gitu. Maka dalam hal ini menurut Freud, orang yang paling berpengaruh terhadap perkembangan moral, orang yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan moral anak adalah orang tua gitu ya. Ya karena waktu banyak dihabiskan di rumah gitu. Artinya orang tua menjadi contoh gitu ya teman-teman. Orang tua itu menjadi contoh yang teladan bagi anak gitu. Nah, selain orang tua, sebenarnya sekolah dan guru juga memberikan support yang mengembangkan cinta dari dalam diri. Artinya supaya guru dan pihak sekolah gitu ya, tentunya teman lingkungan sekolah itu juga sebaiknya memberikan support agar anak itu bisa mencintai dirinya dengan berperilaku yang bermoral, teman-teman. Gitu ya. Jadi ada sinkronisasi antara pendidikan di rumah sama pendidikan di sekolah ataupun di lingkungan gitu ya teman-teman, agar perilaku bermoral itu muncul gitu. Nah, selanjutnya, kalau tadi sudah teori perkembangan menurut Freud ya, psikoanalisanya Freud itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan moral menurut teori belajar sosial. Perkembangan moral menurut teori belajar sosial. Nah, menurut teori belajar sosial bahwa tingkah laku moral itu adalah respon atas stimulus gitu. Jadi orang bermoral itu ya terkait sama adanya hadiah sama hukuman gitu ya. Kemudian ada modeling itu adalah imitasi ataupun mencontoh gitu, yang digunakan untuk menjelaskan perilaku anak. Jadi perilaku moral anak itu adalah hasil dari dia mengamati ya, modeling itu tadi, hasil dia dikasih hukuman, hasil dia diberi penguatan itu termasuk hadiah itu tadi. Jadi kalau kita pengen memunculkan perilaku moral kepada anak, maka kita kasih reward gitu. Ketika anak sudah misal kita menetapkan perilaku kita menetapkan perilaku moral seperti salim ke orang tua gitu ya, salim ke orang tua misalnya. Maka ketika kita pengen perilaku itu muncul pada anak, kita kasih hadiah kepada anak kita gitu kalau dia sudah melakukan hal tersebut gitu ya.
Jadi ketika sudah salim kita kasih hadiah, misalnya kita kasih tepuk tangan, kita kasih pelukan, itu adalah hadiah bagi anak ya gitu. Nah, untuk bisa memunculkan perilaku salim itu tadi, kita kasih hadiah, contohnya itu tadi gitu ya, kasih pelukan ataupun kasih tepuk tangan, kasih pujian, itu juga sebagai hadiah. Nah, selanjutnya adalah hukuman. Kalau kita pengen anak itu memunculkan perilaku bermoral gitu ya, kita kasih hukuman, misalnya kalau tidak salim, kasusnya sama ya tentang salim itu tadi ya, kalau misalnya tidak salim maka nanti nggak boleh jajan es krim misalnya, kalau nggak mau belajar nanti nggak boleh nonton TV misalnya. Itu adalah hukuman yang dengan cara kita mengambil sesuatu yang dia suka gitu ya. Kemudian ada modeling. Nah, modeling ini adalah berdasarkan hasil pengamatan atau meniru, teman-teman, meniru dari perilaku orang sekitar. Jadi menurut teori belajar sosial bahwa perilaku moral itu adalah berdasarkan hasil pengamatan dari lingkungan dan hasil penguatan gitu. Penguatan itu ada hadiah itu tadi maupun adanya hukuman. Gitu, teman-teman. Nah, jika anak diberi hadiah atas perilaku yang sesuai dengan aturan sosial, anak akan mengulangi perilaku tersebut gitu ya. Kalau misalnya anak yang mau membantu orang lain misalnya, atau anak yang berkata jujur. Ketika anak berkata jujur, kita kasih pujian kepada anak gitu ya. Kita kasih pujian secara konsisten kepada anak, maka nanti dia mulai menginternalisasi bahwa kita memang harus berkata jujur gitu. Jadi moral kejujuran pada diri anak itu sudah terinternalisasi dalam diri anak gitu ya. Karena itu tadi kita kasih hadiah atas perilaku yang sesuai sama norma sosial itu tadi. Maka anak cenderung mengulang-ulang dari hasil pengulangan perilaku yang baik itu, maka dengan sendirinya akan terinternalisasi dalam diri. Gitu ya, teman-teman. Nah, jika anak diberi hukuman atas perilaku yang tidak bermoral, anak akan mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku tersebut. Misalnya memukul gitu ya. Misalnya anak memukul temennya atau jahil sama temennya gitu. Kita kasih hukumannya tuh berupa misal dilarang nonton TV misalnya, atau dilarang bermain HP misalnya, atau dilarang main game gitu ya. Maka itu adalah sebuah hukuman atas perilaku dia yang tidak bermoral itu tadi ya. Maka dengan hukuman tersebut harapannya adalah anak itu mulai mengurangi perilaku memukulnya gitu ya, atau bahkan menghilangkan perilaku memukul terhadap temannya gitu ya. Hukumannya itu bisa kita mengambil sesuatu yang dia suka, misalnya tadi game atau TV gitu, atau memberikan sesuatu yang dia nggak suka gitu. Misal dia nggak suka sama apa ya, misal nggak suka sama teh gitu misalnya, maka dia harus minum teh gitu misalnya gitu ya. Jadi hukuman tuh nggak melulu secara fisik, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang nggak dia suka, atau kita mengambil sesuatu yang dia suka. Biasanya sih lebih efektif ketika kita mengambil sesuatu yang dia suka. Tentu dengan ini ya, ada batasan waktu. Ketika dia sudah mulai mengubah perilakunya, maka berangsur kita mengembalikan kondisi seperti semula gitu ya, teman-teman. Nah, itu terkait teori belajar sosial, dia yang mengandalkan adanya hukuman, adanya penguatan, dan adanya modeling, teman-teman. Ingat ya, ada teori belajar sosial itu kuncinya ada di itu tadi, ada penguatan, yakni pemberian hadiah itu, ada penguatan, ada hukuman, dan ada modeling. Jadi 3 kata kunci itu yang sering diasosiasikan dengan teori belajar sosial. Kalau kita sudah mendengar teori belajar sosial gitu, wah pasti berkaitan sama 3 hal itu tadi, penguatan ataupun hadiah, hukuman, modeling gitu. Udah gampangnya kita mengingat yaitu 3 hal yang berkaitan sama teori belajar sosial gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Piaget, Jean Piaget. Kemarin kita sudah membahas di beberapa waktu yang lalu ya. Kira-kira Jean Piaget tuh dia tokoh apa sih, teman-teman? Ya, dia adalah tokoh perkembangan kognitif, teman-teman. Jadi namanya Jean Piaget. Di sini perkembangan moral menurut teori kognitif Piaget. Memang Piaget ini dia fokusnya pada perkembangan kognitif, gitu ya. Kalau yang kemarin itu apa, teman-teman? Ayo, masih ingat apa enggak? Teori perkembangan kognitif Piaget. Ya,
ada tahapan sensori motor, kemudian ada praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Itu ya. Nah, di sini terkait sama perkembangan moral menurut dari kognitif biasa bahwa moralitas adalah kecenderungan untuk menerima dan mentaati aturan, gitu ya. Ini berkaitan sama kognitif tentunya. Bagaimana dia bisa menerima peraturan itu ada dan bagaimana kita bisa mentaati peraturan yang ada tersebut, gitu ya. Pemikiran anak tentang moral itu dibedakan jadi dua, yaitu tahap heteronomous sama autonomous, gitu ya. Hetero sama auto. Jangan lupa, jadi biar mudah ngafalnya, hetero sama autonomous, gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu apa itu heteronomous sama autonomous. Heteronomous morality terjadi pada usia anak 6 sampai 9 tahun. Nah, pada tahap ini kalau tahap kognitif apa teman-teman? Ya, pada usia 6 sampai 9 tahun tentunya tahapan yang dialami adalah tahap operasional konkret ya teman-teman ya. Nah, pada tahapan ini anak sangat menghormati peraturan sebagai ketentuan yang tidak bisa diubah, gitu, karena berasal dari otoritas yang dihormati. Jadi menurut anak ini peraturan adalah peraturan, gitu ya. Dia berkeyakinan dari dalam dirinya bahwa namanya peraturan itu tidak dapat diubah, teman-teman. Jadi ya kalau ketika seseorang itu salah, maka dia harus mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya itu tadi, tanpa ada toleransi sengaja atau enggak, dilakukan oleh siapa gitu, tanpa ada toleransi itu teman-teman. Jadi menurut heteronomous morality yang terjadi pada usia 6 sampai 9 tahun ini, dia menganggap bahwa ya hukuman adalah hukuman, tidak ada toleransi apapun, gitu ya. Maka orang yang melakukan kesalahan, orang yang melanggar aturan, maka dia harus dihukum. Gitu, titik, gitu ya teman-teman. Dan dia tidak bisa dia belum bisa memahami perspektif lain, gitu. Dia belum bisa memahami bahwa ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja dilakukan oleh anak kecil ataupun orang dewasa, gitu ya. Jadi pada usia ini anak belum bisa melihat dari perspektif lain, gitu ya. Nah, sedangkan autonomous morality terjadi pada anak usia 9 sampai 12 tahun, gitu. Pada usia ini anak mulai sadar bahwa aturan dan hukuman adalah ciptaan manusia ya. Artinya hukuman itu nggak saklek, gitu ya. Hukuman itu nggak sekaku pada tahapan sebelumnya, gitu lah. Pada tahapan heteronomous itu kan anak sangat memahami hukuman sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah, gitu ya. Tapi pada autonomous anak mulai merubah pikirannya bahwa hukuman itu berdasarkan maksud dari perilaku dan akibat yang ditimbulkan, gitu ya. Jadi masih ada toleransinya, gitu, tergantung pada akibat yang ditimbulkan sama niatan dari perilaku tersebut, gitu ya. Kemudian tentu pada usia ini anak sudah mulai memahami bahwa aturan itu bisa diubah, gitu ya. Hukuman itu bisa ditoleransi, gitu ya teman-teman. Nah, dia mulai meninggalkan penghormatan pada otoritas sepihak dan mengembangkan penghormatan pada sebaya. Jadi ini anak usia SD dan dia sampai pada anak memasuki remaja ya teman-teman. Jadi ketika anak sudah memasuki SD, dia mulai mengenal lingkungan yang baru dan yang lebih luas di luar lingkungan keluarganya. Artinya dia mulai menganut otoritas dari kelompok sebayanya teman-teman. Dia mengembangkan penghormatan terhadap sebayanya, gitu. Jadi bisa jadi dia lebih respect kepada keluarganya daripada respect terhadap orang tuanya. Seringnya yang terjadi adalah seperti itu. Dia lebih manut omongannya kancane daripada omongannya orang tuanya misalnya. Nah, di sini contohnya anak nampak bandel pada orang tua dan lebih menghormati aturan kelompok sebaya, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa autonomous itu
anak yakin bahwa peraturan tuh bisa diubah gitu ya. Dan dia nggak sekaku pada tahapan heteronomos gitu. Dan pada autonomous, karena terjadi pada anak usia SD atau sampai awal remaja atau sampai awal SMP, maka sudah memasuki masa remaja di mana dia lebih manut gitu ya, dia lebih hormat, dia lebih condong kepada teman sebayanya daripada kepada orang tuanya gitu teman-teman. Jadi ada dua tingkatan morality, yang pertama heteronomous sama autonomous gitu. Itu menurut Piaget gitu ya. Kemudian yang keempat gitu ya. Yang pertama tadi tentang perkembangan moral menurut siapa ya? Yang pertama perkembangan moral menurut psikoanalisa Freud ya, psikoanalisa Freud. Yang kedua perkembangan moral menurut teori belajar sosial, yang ada 3 tadi, ada penguatan, ada hukuman, dan ada modeling. Kemudian yang ketiga ada perkembangan moral menurut Jean Piaget yang sering dikenal dengan teori perkembangan kognitifnya gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu menurut Lawrence Kohlberg gitu ya, Lawrence Kohlberg. Dan ini yang sangat familiar ya, sangat familiar tentang teori perkembangan moral gitu. Sebenarnya Kohlberg ini dia juga menganut atau dia sangat mengembangkan teorinya itu dari teori perkembangan kognitif Piaget gitu. Jadi dia melakukan atau mengembangkan dari teori Piaget untuk bisa dijadikan teori perkembangan moral gitu ya. Nah, di sini perluasan dan modifikasi dari teori Piaget. Jadi dia memang memodifikasi teori Piaget untuk bisa memunculkan teori perkembangan moral. Nah, menurut Lawrence Kohlberg, sifat moral tuh bukan hasil sosialisasi atau pelajaran dari pengalaman, namun terjadi dari aktivitas spontan gitu ya. Jadi meskipun gitu ya, kalau si Kohlberg ini dia kurang yakin adanya interaksi sosial yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral gitu ya. Dia sangat bertentangan dari teori belajar sosial gitu. Kalau teori belajar sosial itu kan murni bahwa anak itu memodeling dari lingkungan, anak itu dapat penguatan dari lingkungan. Kalau ini dia beranggapan bahwa anak nggak sekedar berinteraksi sama lingkungan, tapi ada faktor individu gitu ya, ada faktor individu yang menentukan bahwa anak itu bermoral atau enggak gitu. Jadi bisa jadi karena gini, lingkungan tuh memberikan efek yang luar biasa terhadap perkembangan moral. Misalnya contoh bagus, keluarganya kasih teladan yang baik juga gitu, tapi ada faktor individu, ada faktor internal dalam diri seseorang yang ikut berperan gitu terhadap perkembangan moral. Misalnya terkait sama pemilihan ya, terkait sama keputusan diri, apakah dia akan mengambil dari perkembangan moral yang baik ataupun perkembangan moral yang kurang baik gitu ya teman-teman. Nah, semakin tinggi tahap perkembangan moral, semakin terlihat bertanggung jawab terhadap perbuatannya gitu. Menurut Lawrence Kohlberg, orang yang memiliki perkembangan moral artinya pada tahapan yang ketiga gitu, orang akan semakin nampak bertanggung jawab terhadap perbuatannya gitu ya teman-teman. Indikator orang yang bermoral adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya gitu. Nah, tahapannya itu ada apa aja sih menurut Lawrence Kohlberg? Jadi tahapan perkembangan sosial menurut Kohlberg itu ada prakonvensional, ada konvensional, dan ada pasca konvensional gitu. Ada pra, ada konvensional, dan ada pasca konvensional. Kita bahas satu-satu. Prakonvensional itu terjadi pada anak usia 0 sampai 9 tahun. Dari lahir sampai SD tengah ya teman-teman.
sekitar kelas 3 Bang. Nah, peraturan masih bersifat eksternal dan belum terinternalisasi gitu. Jadi ya itu tadi, bahwa untuk bisa memunculkan perilaku bermoral itu anak cenderung mengandalkan hadiah maupun adanya hukuman gitu ya. Jadi sifatnya tuh masih eksternal dan belum terinternalisasi. Kalau dia dapat pengaruh dari eksternal maka dia lakukan. Kalau dia tidak ada pengaruh dari lingkungan maka ya dia tidak menginternalisasi. Itu teman-teman. Anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman dan mendapatkan kesenangan pribadi. Jadi dia cenderung aku melakukan ini ya biar nggak dihukum aja gitu, bukan karena moral itu sudah terinternalisasi dalam diri, bukan gitu ya. Jadi karena saking belum terinternalisasinya maka dia dia mematuhi aturan itu karena dia menghindari hukuman gitu ya. Nah kemudian ini bawahnya, jadi gini, menurut Holberg itu ada 3 tingkatan moral ya teman-teman. Ada 3 tingkatan moral dalam diri kita, yakni ada prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional itu tingkatannya. Nah setiap tingkatan dari perkembangan moral ada 2 tahap gitu, ada 2 tahap, dan yang bawah ini adalah tahapannya gitu ya. Pada prakonvensional gitu, ciri-cirinya adalah peraturan masih bersifat eksternal dan belum terinternalisasi, yang seperti saya jelaskan tadi bahwa anak mentaati peraturan karena cenderung menghindari hukuman gitu ya. Nah itu adalah ciri dari prakonvensional. Nah tahapan apa yang dilalui oleh anak pada tahap prakonvensional atau anak pada usia 0 sampai 9 tahun? Tahapan yang dilalui adalah tahapan orientasi hukuman dan ketaatan. Jadi anak itu melakukan sesuatu atau taat terhadap aturan itu karena dia menghindari hukuman, teman-teman. Gitu ya. Menurutnya bahwa semakin berat kesalahan kita, hukumannya juga semakin berat gitu. Jadi nggak ada toleransi itu tadi tentang kesengajaan atau enggak gitu, dan dia belum bisa mengenal tentang sudut pandang orang lain gitu teman-teman. Jadi dia belum bisa memahami apakah ada unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan dan berbagai faktor gitu ya. Jadi orientasinya adalah hukuman dan ketaatan. Kalau salah ya dihukum, tidak ada toleransi batasan usia, batasan kesengajaan atau enggak gitu ya, dan lain-lain. Nah tahapan selanjutnya adalah tahapan pertukaran instrumental ya. Anak mematuhi aturan untuk mendapatkan penghargaan atau pemenuhan tujuan pribadi. Jadi pada tahapan ini tuh anak sebenarnya sudah mulai bisa melihat sudut pandang orang lain, tetapi masih ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang konkret gitu. Jadi pada usia ini anak tuh sudah mengenal adanya keadilan, teman-teman, tapi keadilan tuh kayak keadilan palsu gitu loh. Jadi ketika anak itu dipukul gitu, maka dia menganggap bahwa hukuman balas hukuman, mukul balas mukul gitu, tanpa dia tahu bahwa tadi tuh dia kena pukul tuh sebenarnya sengaja atau enggak sih gitu ya. Jadi itu tadi keadilan yang dia pahami itu keadilan yang belum belum seutuhnya gitu, bukan keadilan sebenar-benarnya gitu. Jadi pada orientasi ini pada tahapan ini tahapan pertukaran instrumental gitu, dimana anak sudah bisa melihat sudut pandang orang lain tapi masih ada keinginan untuk mendapat keuntungan secara konkret ya teman. Secara konkret ya tadi, kalau jambak ya balas jambak, kalau mukul ya balas mukul gitu ya teman-teman gitu. Jadi itu adalah dua tahapan pada tingkat prakonvensional, yakni pada usia 0 sampai 9 tahun. Jadi setiap tingkatan nanti akan ada 2 tahap gitu. Total
Menurut Kohlberg total tingkat perkembangan moral itu ada tiga tingkat ya, tiga tingkat: prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Masing-masing tingkat ini memiliki 2 tahap, sehingga totalnya adalah teori Kohlberg ini berkaitan dengan 3 tingkatan moral dan 6 tahapan gitu ya. Ada 3 tingkatan moral dan 6 tahapan dengan masing-masing 2 tahapan pada setiap tingkat gitu ya. Jadi prakonvensional 2 tahapan, kemudian konvensional 2 tahapan, pasca konvensional itu juga 2 tahapan gitu ya. Dan itu tadi tahapan prakonvensional. Selanjutnya adalah tahapan konvensional, yakni pada usia 10 sampai 15 tahun, teman-teman. Pada usia ini anak masih usia remaja ya tentunya. Anak melakukan penalaran berdasarkan pandangan dan penghargaan kelompok sosial. Anak melakukan penalaran, jadi dia berkaitan sama penalaran moral ya. Jadi anak itu pada usia ini berperilaku itu berdasarkan standar atau norma sosial kelompoknya, teman-teman. Jadi kalau kelompoknya itu mengatakan bahwa bahwa perbuatan A adalah benar, ya dia lebih menganut pada kelompoknya, meskipun masyarakat membantah perilaku tersebut adalah perilaku tidak bermoral gitu ya. Jadi standarnya pada anak usia remaja itu adalah standar teman sebaya, teman-teman. Dan dia pada usia ini, kalau prakonvensional tadi, dia masih mengharapkan hadiah ataupun hukuman gitu ya untuk bisa berperilaku moral. Tetapi kalau di konvensional, tingkat konvensional bukan lagi tentang hadiah ataupun hukuman, tapi motivator terbesarnya itu adalah penghargaan dan penolakan dari sosial ataupun dari teman sebaya gitu. Dia nggak rela nggak dapat hukuman, dia rela nggak dapat hadiah, dia rela dapat hukuman gitu, asal dia dihargai di dalam kelompoknya, asal dia diterima oleh kelompoknya, asal dia tidak ditolak oleh kelompoknya gitu ya. Karena seringnya yang nggak sejalan, seringnya yang berbeda itu akan tersingkirkan dengan sendirinya dari kelompoknya gitu. Maka pada usia remaja dia motivator terbesarnya adalah bagaimana dia bisa dihargai, bagaimana dia bisa diterima oleh kelompok teman sebayanya gitu, teman-teman. Nah, berbicara tentang tahapan konvensional, jadi konvensional tuh memiliki 2 tahap ya. Tingkatan yang konvensional itu ada 2 tahap. Yang pertama konformitas interpersonal, yang kedua moralitas aturan sosial. Jadi pada konformitas interpersonal, cirinya adalah anak ini mulai mendapat label sebagai good boy atau good girl ya. Jadi mulai mendapat label sebagai anak yang baik-baik ketika dia mematuhi aturan gitu, teman-teman. Nah, anak merasa bahwa sebenarnya perilaku moral itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu, karena dia mulai dengan melakukan sesuatu yang bermoral, dia mulai memiliki peran di masyarakat, teman-teman. Ia mulai diandalkan melakukan banyak hal di masyarakat, mulai dianggap gitu ya, mulai diterima sebagai bagian dari masyarakat gitu ketika anak itu bermoral, teman-teman gitu. Karena dilemanya anak remaja kan gitu, dia belum dewasa tapi dituntut untuk menjadi berperilaku sebagai orang dewasa gitu, teman-teman. Tuntutannya banyak gitu. Nah, dia sangat butuh penerimaan, sangat butuh penghargaan gitu, merasa dihargai dari lingkungan, itu sangat ia butuhkan gitu. Sehingga sesuatu itu benar jika memenuhi harapan masyarakat gitu, menurut remaja gitu ya. Karena yang penting adalah penghargaan dari lingkungan, maka sesuatu yang benar adalah sesuatu yang dapat memenuhi harapan dari masyarakat
gitu teman-teman. Jadi intinya pada konformitas interpersonal ini adalah anak remaja melakukan sesuai dengan aturan yang ditujukan, sesuai dengan aturan masyarakat gitu, karena dia berusaha untuk bisa diterima, dia tidak ingin ditolak dari masyarakatnya gitu ya teman-teman. Tahapan ke selanjutnya ada moralitas aturan sosial. Tahap ini remaja mematuhi aturan karena percaya bahwa hukum dan aturan harus dipatuhi untuk mempertahankan tatanan dan fungsi sosial gitu. Jadi dia lebih memikirkan tentang sosial gitu ya, bukan tentang keuntungan pribadi yang konkret seperti pada prakonvensional gitu. Tapi konvensional tuh dia lebih memikirkan masyarakat gitu ya. Kalau kita patuh artinya kita sedang mempertahankan tatanan sosial gitu ya teman-teman. Kita sedang mempertahankan tatanan dan fungsi sosial supaya perjalanan, maksudnya aturan di dalam masyarakat itu benar-benar terjaga gitu ya teman-teman. Jika melanggar aturan maka wajib mendapat hukuman yang berlaku gitu. Jadi ya di sini hukuman tetap hukuman, cuman ada toleransi ya, tidak seperti pada tahapan anak atau pada prakonvensional tadi gitu. Intinya dari konvensional ini terjadi pada remaja. Kalau kita mendengar kata remaja itu identik sama pencarian identitas diri ya teman-teman ya. Jadi bagaimana dia bisa berperan di masyarakatnya, menemukan siapa dirinya gitu ya. Dan pada tahap perkembangan moral ini remaja itu ingin gitu, sangat ingin diterima oleh masyarakat, sangat ingin mendapatkan posisi di masyarakat, sangat ingin dihargai oleh masyarakat sebagai ya istilahnya pendatang baru gitu. Dia akan memberikan banyak peran di lingkungan masyarakat, maka dia butuh penghargaan, dia butuh diterima dulu oleh lingkungannya. Itu artinya ketika dia mematuhi aturan yang berjalan di lingkungan ya untuk itu, untuk bisa mendapatkan penghargaan, untuk tidak ditolak oleh lingkungannya gitu ya teman-teman. Nah, yang tahapan terakhir atau tingkatan terakhir adalah pasca konvensional gitu ya. Jadi di sini pasca konvensional ini artinya moral itu sudah benar-benar terinternalisasi dalam diri kita gitu ya teman-teman. Nah, ada tahapannya, ada tahap hak individu dan kontrak sosial, ada tahap prinsip etika universal. Pada hak individu dan kontrak sosial, moralitas merupakan kontrak rasional terhadap kemanusiaan, penghormatan terhadap otoritas, dan mengikuti aturan yang dihargai untuk meningkatkan universal gitu ya teman-teman. Kemudian untuk prinsip etika universal, individu itu mulai bisa membedakan atau mulai bisa mendefinisikan baik dan buruk berdasarkan pilihan mereka sendiri gitu ya, bukan pilihan orang lain gitu. Jadi karena ini sudah benar-benar tahapan pasca konvensional itu adalah tahapan benar-benar kita sudah bisa menginternalisasi moral dalam diri kita gitu ya teman-teman. Jadi ya baik buruk itu kita yang mendefinisikan gitu ya. Komitmen pribadi dan prinsip universal memiliki kesamaan hak dan penghormatan. Dia merasa bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama gitu, memiliki misal kalau salah itu ya dihukum gitu ya teman-teman. Di sini selanjutnya ada penalaran moral. Moral adalah bagian dari penalaran gitu ya. Karena moral tadi adalah perluasan. Menurut Kohlberg, moral itu adalah perluasan dari tahapan kognitif gitu ya teman-teman. Jadi moral adalah bagian dari penalaran, karena di tahap kognitif kita juga membahas bagaimana kita menalar selain bagaimana kita mengingat gitu ya atau menghafal gitu. Jadi moral adalah bagian dari penalaran sehingga dinamakan penalaran moral. Penalaran berkaitan dengan keluasan wawasan tentang diri kita dan orang lain. Karena penalaran itu sejalan dengan Piaget. Makin tinggi penalaran, makin tinggi tingkat moral. Artinya karena dia sejalan dengan Piaget dan dia berkata bahwa semakin tinggi tingkat
penalaran atau kemampuan kognitif, maka semakin tinggi tingkat moral. Jadi semakin dia pada tahap operasional formal, artinya pada perkembangan moral dia melalui tahap pasca konvensional gitu ya. Jadi semakin tinggi usianya, semakin tinggi tahapan kognitifnya, maka tahapan perkembangan moral juga semakin tinggi gitu ya. Misal pada tahap sensori motor, jadi kalau di PAC mulainya perkembangan moral itu berasal dari praoperasional ya teman-teman, pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap praoperasional gitu ya. Semakin tinggi pada tahap praoperasional, kira-kira yang muncul perkembangan moral ada tingkat apa? Teman-teman, kira-kira? Ya tentu kalau tahapan praoperasional itu tingkatan moralnya adalah prakonvensional gitu ya. Jadi karena praoperasionalnya PAC terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun, maka pada usia yang sama di perkembangan moral itu yang terjadi adalah perkembangan atau tahap ataupun tingkatan prakonvensional gitu ya. Jadi orientasinya masih hukuman gitu. Jadi dia berperilaku baik itu karena menghindari adanya hukuman gitu ya teman-teman. Tapi semakin tinggi tingkat penalaran gitu, semakin tambah lagi ke remaja, tambah lagi ke operasional konkret, tambah lagi ke operasional formal pada tingkatan kognitif, maka semakin tinggi juga peningkatan moralnya gitu. Jadi yang pertama tadi dari prakonvensional, maka dia akan naik ke konvensional dan akhir atau berujung di pasca konvensional gitu ya. Nah, kebutuhan remaja penalaran moral itu adalah kebutuhan penting bagi remaja. Bagi remaja, penalaran moral itu untuk bisa menentukan identitas diri, mengembangkan hubungan, dan menghindari konflik peran, teman-teman. Nah, terakhir, kira-kira faktor apa yang bisa mempengaruhi perkembangan moral? Ada konsistensi dalam mendidik anak gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa konsisten itu ya konsisten antara hari ini, esok, dan lusa gitu, tapi juga konsistensi antara orang tua ya, antara ayah dan ibu. Kalau ayah ngomong A ya tentu diusahakan ibu juga ngomongnya A gitu. Jadi misal kalau ketemu orang, kayak kata ayah kalau ketemu orang sama keluarga itu salim gitu misalnya, tapi ibu tidak berkata apapun bahkan gitu, maka dia akan sulit gitu mengidentifikasi mana perilaku yang benar, maka perilaku yang salah. Artinya konsistensi dalam mendidik itu diperlukan gitu untuk bisa dapat mempengaruhi perkembangan moral gitu. Kemudian sikap orang tua dalam keluarga, tentu karena orang tua ataupun pengasuh bagi anak itu adalah teladan bagi mereka ya gitu. Kehadirannya tuh sangat dinanti gitu, setulus hati penuh cinta gitu, sangat dinanti. Tentu seiring dengan pertumbuhan anak gitu, dia butuh role model, dia butuh sosok panutan, sosok teladan yang bisa dijadikan patokan untuk dia bisa berperilaku gitu. Jadi kalau di rumah ya sikap orang tua yang diandalkan gitu. Agar anak memiliki moral yang baik, maka orang tua hendaknya menjadi contoh gitu ya. Menjadi contoh orang gitu yang memiliki moral yang baik gitu ya teman-teman. Bahkan gitu ya, anak ketika sudah berinteraksi dengan dunia luar gitu, artinya kan dia akan banyak memodeling atau dia banyak mencontoh banyak perilaku yang akan internalisasi dalam dirinya, dan kita nggak bisa memfilter atau menyortir perilaku mana yang harus kamu tiru, mana yang nggak tiru. Tentu ya itu bisa kita lakukan, tapi sudah terlanjur terekam dalam diri anak gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memperkuat dari keluarganya kita gitu. Yang kita perkuat adalah dari pendidikan keluarganya gitu. Ketika dia sudah menunjukkan perilaku yang melenceng gitu kan, yang kita duga adalah itu hasil imitasi dari temannya atau hasil modeling dari orang di sekitarnya gitu, maka
yang harus kita lakukan adalah tetap kita konsisten dalam mendidik anak, kita kasih tahu, kita nasihati, kita tetap memberikan teladan yang baik bagi anak kita, gitu ya teman-teman. Kemudian penghayatan dan pengamalan kepercayaan yang dianut gitu. Jadi kalau dalam Islam sudah jelas bahwa moral itu sepadan gitu ya dengan akhlak gitu. Dan akhlak sendiri ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah gitu. Kita mengenali keduanya, tapi kita berperilaku lebih condong pada akhlak mahmudah atau bermoral yang baik gitu ya teman-teman. Nah, itu sekian dari presentasi, sekian materi hari ini tentang perkembangan moral teman-teman. Sekali lagi banyak singkatnya adalah perkembangan moral itu adalah berkaitan dengan kemampuan kita mengidentifikasi baik buruk perilaku gitu ya teman-teman. Dan banyak teori yang merumuskan perkembangan moral. Ada teori psikoanalisa Freud, kemudian ada teori belajar sosial, ada teori dari kognitif Jean Piaget, dan juga ada teori Lawrence Kohlberg ya teman-teman. Ya, yang lebih familiar memang dari Kohlberg itu tadi ada 3 tingkat perkembangan moral, dan masing-masing tingkat ada 2 tahapan, total ada 3 tingkat 6 tahapan ya teman-teman gitu. Nanti materinya bisa dibaca-baca lagi teman-teman untuk persiapan UTS gitu ya. Materi UTS itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini gitu, karena sengaja ini saya kuliahnya saya buat video gitu supaya teman-teman masih bisa mengulang materi ini gitu ya teman-teman. Sekiranya ada yang belum bisa dipahami gitu, teman-teman silakan baca-baca lagi, dibuka lagi buku dan jurnalnya, atau bisa tanyakan langsung kepada saya gitu teman-teman. Materi UTS itu tadi ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini di perkembangan moral. Kemudian apa lagi? Soal sudah dibuat, sudah sudah dilaporkan kepada pihak fakultas gitu. Jadi memang sudah saya buat, dan itu mencakup pertemuan kita dari awal sampai pertemuan kita hari ini gitu teman-teman. Kemudian apalagi terkait sama tugas habis UTS gitu, nanti terakhir pengumpulan adalah pada tanggal 30 atau 31 30 kayaknya gitu, pada hari Jumat kalau nggak salah gitu ya. Jadi 1 hari sebelum berakhirnya UTS itu silahkan kumpulkan. Nanti saya akan buat tempatnya di Psikologi, teman-teman kumpulkan berdasarkan kelompoknya masing-masing, misal kelompok bayi, kelompok anak, kelompok remaja, dewasa ataupun lansia, silahkan kumpulkan di lokasinya di kelompoknya masing-masing ya teman-teman. Kemudian terakhir pengumpulan tanggal terakhir di bulan ini gitu ya, entah 30 atau 31 gitu. Kemudian itu sudah. Jika ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami dari pertemuan awal sampai pertemuan kali ini, bisa japri ke saya, insya Allah akan saya jawab gitu ya teman-teman. Perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai sekarang, sampai sini aja gitu. Semoga materi ini bisa dipahami, membantu teman-teman memahami materi yang saya berikan gitu. Semoga puasanya lancar, semoga UTS-nya juga lancar, kasih hasil yang terbaik gitu ya teman-teman. Tetap berusaha berusaha mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Sekiranya cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.